Baik, itu tadi pemaparan visi misi dari kedua pasangan capres dan cawapres, terutama terkait pemerintahan atau demokrasi yang bersih dan juga kepastian hukum. Saya langsung ke Pak Kwik. Tadi Anda sebelum jeda sempat menyatakan ketika melihat debat, Anda sebenarnya sebagai rakyat ingin bertanya secara langsung begitu ya kepada pasangan capres dan cawapres. Kalau dari sudut demokrasi yang bersih dan juga kepastian hukum, pemaparan dari pasangan nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Jokowi dan Yusuf Kala, Anda sudah cukup puas dengan jawaban kedua pasangan tersebut? Ya, saya tidak terlalu puas. Dalam arti saya tidak ingin menyatakan puas atau tidak, tetapi saya menempatkan diri sebagai rakyat yang ingin bertanya. Karena kesempatan debat kemarin kan antara capres, cawapres. Sekarang sebagai rakyat, ketika saya mengikuti dengan cermat, itu ada beberapa banyak pertanyaan yang pertama-tama tentu judulnya dan visi dan misi. Dalam hal visi dan misi, rasanya setelah hampir 70 tahun merdeka, bahkan sebelum itu sudah banyak pendiri bangsa yang berpikir secara mendalam, itu kan sudah baku, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan lain-lain itu. Jadi itu kalau soal visi itu sudah baku sebetulnya. Yang dibicarakan tadi sudah mulai agak operasional. Oleh karena lalu berbicara penekanannya pada demokrasi. Pertanyaan saya adalah, apakah demokrasi seperti yang dilaksanakan setelah adanya era reformasi itu cocok untuk sebuah bangsa yang tingkat pendidikannya belum memadai? Yang saya amati adalah, yang ingin saya tanyakan kepada capres dan cawapres, apakah setuju dengan saya bahwa reformasi itu memberikannya hak-hak terlampau cepat? Kalau diibaratkan rakyat Indonesia yang ratusan juta itu per yang ditekan dengan lempengan-lempengan besi, maka mestinya demokratisasi adalah satu lempengan diambil, ada space lebih besar dikit, ditunggu sampai mengetahui kewajibannya, diambil lagi satu lempengan, naik lagi. Tapi ini tidak, lempengannya diambil sekaligus lalu lompat kemana-mana. Apakah itu pencapaian demokrasi oleh capres dan cawapres dianggap sudah baik? Dan ini perlu diteruskan, kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian mengenai demokrasi tadi, tidak terbicarakan sama sekali adanya kenyataan bahwa demokrasi yang dipilih secara langsung itu mempunyai dua masalah. Yang satu adalah masalah legitimasi. Demokrasi adalah pemilihan langsung oleh rakyat dari bupati, gubernur, wali kota, dan presiden. Sehingga dengan demikian bupati legitimasinya sama dengan presiden. Itu yang tidak tersampaikan pada debat kemarin. Itu tidak tersampaikan karena tidak jelas. Sekarang dikatakan katanya demokrasi adalah vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang mempunyai suara Tuhan adalah bupati. Presiden juga punya suara Tuhan, sama-sama. Jadi dengan demikian lalu bagaimana hierarki kekuasaannya akan diatur, dengan cara bagaimana, ada pasal-pasalnya atau tidak, itu saya kira perlu dijelaskan. Pak Kwik, tapi tadi pada pemaparan visi misinya kemarin, Pak Jokowi juga menyatakan bahwa demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat. Itu lebih ditekankan kepada rakyat. Pak Kwik, dijawab nanti pernyataan ini. Apa kemudian tanggapan Anda ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa demokrasi ditekankan kepada rakyat? Kita masih akan kembali dengan membedah isi debat capres dan cawapres. Anda tetaplah bersama kami.